Ferdy Sambo terus-menerus mengakui kesalahannya hingga melibatkan sejumlah anggota polisi terjerat dalam kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelum mengakui kesalahannya, Hakim sangat menyayangkan sikap Ferdy Sambo yang merupakan ex-Kadif Propam Polri yang tidak bisa menahan emosinya. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus. Tapi sayang saudara tidak bisa menahan emosi saudara, kata Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Atas ucapan Hakim itu, Sambo kemudian berulang kali mengutarakan permintaan maafnya di persidangan. Saya mohon maaf, Yang Mulia, kata Sambo. Saudara katakan sudah merusak harkat dan martabat keluarga, kata Hakim lagi. Saya mohon maaf, Yang Mulia, jawab Sambo. Diketahui, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Yosua. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdy Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.